Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir akibat tanggul Sungai Bermi jebol masih merendam ribuan rumah warga di Kabupaten dan Kota Pekalongan. Diduga adanya suap anggota PPK pada pemilu lalu, ratusan massa berunjuk rasa di depan kantor KPU Brebes. Dinilai banyak persoalan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi yang dinilai belum bisa diterapkan di semua wilayah di Indonesia. Lantas bagaimana tanggapan wali murid dan guru terkait rencana tersebut? Dinilai sistem zonasi belum bisa diterapkan di semua wilayah di Indonesia, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, untuk menghapus sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Gibran menilai dari pengalamannya saat menjabat sebagai wali kota Solo, di mana dia kerap menerima keluhan yang sama terkait sistem zonasi. Wapres Gibran juga meminta kepala dinas untuk memprioritaskan pendidikan digital. Menurutnya, pendidikan berbasis digital merupakan faktor kunci dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Lantas bagaimana tanggapan wali murid dan guru terkait rencana penghapusan sistem zonasi yang sudah berjalan selama 8 tahun ini? Saya setuju sekali ya, karena pengalaman pribadi saya, anak saya tuh ranking di sekolah. Tapi karena kondisi zonasi dan usia sekarang otomatis Pak. Karena sekarang kayak zonasi juga yang jauh ya Mak, jadi nggak bisa masuk nilai. Dari pengalaman anak saya yang juga masuk SMP dan SMA, itu memang mereka bersaing dengan prestasi. Jadi kalau zonasi itu seperti memihak di, ya memang yang paling dekat prioritas ya. Kebetulan anak saya masih bisa masuk karena anak saya prestasi, bukan secara zonasi kita nggak dapat sekolah manapun. Gini Pak, kalau menurut saya sebagai orang tua, saya setuju aja kalau misalkan diganti sistem zonasinya. Karena gini, kalau misalkan zonasi itu kalau kita misalkan ya rumahnya yang kayak punya orang tua yang jauh, anak kita ikut ke sana, nah gitu susah. Soalnya pengalaman saya pribadi seperti itu. Ya, kalau saya sih sebenarnya semuanya itu tergantung nanti pada aplikasi atau implikasi dari pelaksanaan sistem tersebut. Sistem zonasi bagus, tanpa zonasi pun juga bagus. Dari sisi kalau zonasi itu kan memuat dan menampung aspirasi dari siswa sekitar yang sekiranya memiliki kesempatan yang lebih untuk bersekolah di sekolah-sekolah terdekat. Kebijakan sistem zonasi pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017 dengan tujuan besar menciptakan pemerataan kualitas dan akses pendidikan bagi semua anak di Indonesia. Namun nyatanya setiap penerimaan siswa baru masih banyak persoalan terkait sistem zonasi, mulai sekolah kelebihan dan kekurangan siswa sampai adanya praktek pungli. Ali Musafirin melaporkan dari Kota Semarang. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Tegal naik signifikan menjelang Pilkada serentak 2024. Kenaikan terjadi pada komoditi minyak goreng dan curah serta beras premium. Jelang pencoblosan Pilkada serentak 2024, harga minyak goreng dan curah serta beras premium di pasar tradisional Bandung di Kota Tegal naik secara signifikan. Harga minyak goreng kemasan botol naik antara Rp2.000 hingga Rp2.500 per liter. Sebelumnya minyak kemasan berbagai merek termasuk minyak kita dijual Rp16.000, kini naik menjadi Rp17.500 per liter. Minyak curah juga ikut naik dari Rp17.000 menjadi Rp19.000 per liter. Kenaikan harga minyak goreng menurut pedagang sudah berlangsung selama 3 hari terakhir.
Namun pedagang tidak mengetahui penyebab harga minyak goreng naik menjelang pencoblosan. Minyak Rizky, minyak Fitri, minyak curah, minyak Sanko. Kalau minyak kemasan berapa Bu sekarang naik? Minyak kemasan sekarang jual 17,5. Naik berapa berarti Bu? Naik berapa persen ya? 5% apa ya? Kalau minyak curah Bu? Minyak curah naik juga harga 19. Sebelumnya berapa Bu? Minyak 17. Ini kenaikannya kenapa Bu? Kenaikannya mungkin menjelang hari Natal atau pilkada mungkin. Selain minyak goreng, harga beras premium juga naik dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Ratusan massa berunjuk rasa ke kantor KPU Brebes menuntut seluruh komisioner KPU mundur karena diduga terkait suap anggota PPK pada pemilu lalu. Massa nyaris bentrok dengan massa dari pasangan calon tunggal Bupati Brebes. Massa dari Koalisi Masyarakat Peduli Demokrasi Brebes Bersatu mendatangi kantor KPU Brebes Senin siang. Mereka membawa keranda bergambar seluruh komisioner KPU Brebes. Massa berorasi dengan tuntutan agar seluruh komisioner KPU Brebes mundur karena sedang disidang di DKPP terkait kasus dugaan suap ke PPK untuk menggelembungkan suara salah satu calon anggota DPR RI pada Pileg Februari lalu. Massa nyaris bentrok dengan massa pendukung dari paslon tunggal Bupati Brebes. Beruntung polisi sigap sehingga bentrokan tidak meluas. Alhamdulillah tadi kita selesaikan, dari semua pihak ingin mau kita arahkan, mau kita selesaikan ini dengan baik-baik. Nanti kemudian di depan hari nanti kita cari titik apa penyebabnya, nanti kita coba cari mitigasi seperti apa. Dan saya mohon kepada seluruh warga, masyarakat di Kabupaten Brebes, ayo ciptakan situasi pilkada ini dengan senyaman mungkin. Pilkada Brebes diikuti satu pasangan calon, yakni Paramita Widya Kusuma dan Wurja yang diusung oleh 11 partai politik yang akan bertarung melawan Kota Kosong. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Pendistribusian logistik Pilkada 2024 ke daerah terpencil di Kabupaten Tegal melibatkan komunitas Jeep Off-Road karena akses menuju TPS cukup jauh dan sulit untuk ditempuh. Mobil-mobil Jeep ini dilibatkan dalam pendistribusian logistik Pilkada ke daerah terpencil di Pendukuhan Karangsari, Desa Wotgalih, Kabupaten Tegal. Perjalanan menuju pendukuh terpencil di Kecamatan Jatinegara butuh perjuangan ekstra. Selain menembus hutan jati, akses menuju satu TPS di Dukuh Karangsari harus ditempuh naik turun bukit dengan kondisi jalan ekstrim dan berlumpur. Tim gabungan yang membawa logistik pemilu kerap kali berhenti di tengah perjalanan karena terhalang jalan yang berlumpur. Perjalanan menuju Dukuh Karangsari memakan waktu sekitar 2 jam. Ada satu TPS di Dusun Karangsari yang termasuk lokasi sulit ya, salah satu lokasi sulit yang ada di Kabupaten Tegal ya. Ada beberapa lokasi sulit, ada di Kecamatan Balapulang juga, Desa Sangkanjaya, kemudian juga ada di Bumi Jawa juga, kemudian juga ada di Kecamatan Pangkah yang rawan longsor juga, Dermasuci. Tapi ini juga merupakan salah satu medan yang sulit ya Pak ya. Dan harus kita pastikan, kita kawal bahwa aman sampai tempat tujuan ya. Seluruh logistik pilkada yang sudah sampai selanjutnya disimpan di ruang guru SD Negeri 3 Wotgalih. Sedang warga berharap pemerintah dapat segera memperbaiki jalan yang kondisinya kini sangat ekstrim untuk dilalui. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal.